Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sebelum kita pada kegiatan Kober hari ini, saya cek dulu semangatnya. Adakah tombol di hatimu? Ada. Mana dia? Cerah. Siapa di mana? Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita setiap bulan, yaitu komunitas belajar cerah dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Lembing Jaya, Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Lembing Jaya, beserta Bapak Ibu guru yang saya hormati. Untuk kegiatan yang pertama ini akan disampaikan sambutan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 1 Lembing Jaya. Kemudian nanti akan ada diseminasi mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Luci Riani, calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah, langsung kita buka acara kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 1 Lembing Jaya. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat pagi. Semangat pagi.
kerjasama yang dilakukan oleh para peserta didik dan wali kelas. Dari 22 lomba yang saya datangi, sepertinya itu kelihatan ya kerjasamanya dengan wali kelas hanya mungkin sekitar 30% ya dari jumlah 22 itu. Jadi kalau 30% itu sekitar 6 kelas lah ya. Yang saya lihat kerjasamanya dengan wali kelas itu sudah sangat luar biasa. Dan kebanyakan yang berhasil itu adalah kelas bapak-bapak. Bukan dulu bapak-bapak. Saya tanya ini wali kelasnya siapa? Pak Badrus. Ini wali kelasnya siapa? Pak Rey. Nah, ini siapa ibu ini loh? Kok bapak-bapaknya lebih semangat dibandingkan ibu-ibunya ya? Jadi kak biasanya kan yang menghias tidak mengantar ruangan biasanya yang semangat itu gitu kan? Kebalikannya. Jadi bahwa yang belum selesai tetap dikerjakan. Jadi jangan sampai itu sekedar apa dalam pelayanan 17 Agustus saja itu tetap kita pertahankan ya, tetap kita pertahankan sehingga nanti kelas itu memang betul-betul diciptakan senyaman mungkin sehingga anak itu betah berada di dalam kelas ya. Nanti insya Allah sekolah itu ada apresiasi untuk kelas yang terbaik ya. Kami sudah menyiapkan piala, nanti bisa dibaca di kelasnya, terus sertifikat dan mungkin ada sedikit uang pembinaan dari sekolah ya. Jadi mungkin itu akan menjadi motivasi ya Bapak Ibu wali kelas ya dalam melaksanakan tugasnya kerjasamanya dengan peserta didik di kelas itu ya. Selanjutnya kemarin biar saya tidak lupa ya saya sampaikan sendiri, saya mengikuti kegiatan sosialisasi SSK. Saya kira SSK ini ada hubungan kemarin yang santer-santer kita lihat di berita bahwa alat kontrasepsi ya yang katanya apa diperuntukkan untuk peserta didik ya, ada yang kemarin beritanya heboh sekali. Jadi saya pikir seperti itu sosialisasi yang diberikan oleh dinas BKKBN ya yang memberikan sosialisasi tersebut. Jadi SSK itu adalah sekolah siaga kependudukan ya. Jadi sekolah ini diharapkan nanti memiliki pojok kependudukan. Jadi katanya tidak perlu harus ada ruangan, tetapi paling tidak ada anak-anak tempat anak berkumpul. Berarti yang harus kita persiapkan seperti ada agen perubahan ya. Nah, agen perubahan itu seperti itulah kita mungkin kita bentuk nanti agen kependudukan ya, agen siaga kependudukan, nanti kita pilih anak-anak yang bisa mensosialisasikan itu. Nah, ini berhubungan juga dengan apa namanya hal-hal positif
mengikuti lomba itu ya. Itu yang perlu kita persiapkan untuk nanti, yaitu di bulan September dimulai ya, sampai di bulan Mei. Jadi itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi di kegiatan kompol ini sekali lagi saya berharap apa yang sudah disampaikan ini nanti sangat baik ya. Jadi materi yang disampaikan oleh Bu Lutfi, terus materi yang disampaikan oleh Bu Zuraida dan Ibu Anissa ya, mohon tidak hanya didengar saja, tetapi saya berharap ini dapat kita implementasikan ya, dapat kita terapkan ketika kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita di dalam kelas ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini membawa manfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain dan membawa perubahan di dalam melaksanakan tugas di kelasnya masing-masing. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita ke acara inti, yaitu diskriminasi mengenai disiplin positif. Sebelum ke materi ya, kita harus briefing dulu sebentar Bapak Ibu. Kalau saya bilang tepuk satu, tepuknya ke atas. Ke atas. Kalau tepuk dua, ke kanan dan ke kiri. Kalau tepuk tiga, atas, kanan, kiri. Tepuk empat, kanan dua, kiri dua. Kalau tepuk lima, atas satu, kanan dua, kiri dua. Oke. Sambil latihan konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Dua kali tepuk lima. Oke, luar biasa ya Ibu. Sekarang kita langsung ke intinya yang akan disampaikan oleh Ibu Luci Riani selaku calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Ibu Luci saya persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Erwin Marlenta, SPD MSI MTD, selaku Kepala SMP Negeri 1 Lembui Jaya. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Lembui Jaya dan rekan-rekan guru semua yang berbahagia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu karena sudah memberi saya kesempatan sedikit berbagi tentang materi budaya positif. Bapak Ibu, materi budaya positif ini saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 11, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan aksi nyata ini adalah guru mendapatkan pemahaman mengenai disiplin positif dan segitiga institusi sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Sebelumnya tes dulu semangatnya. Adakah pokok di hatimu? Ada. Di mana dia?
bagaimana cara kita atau tindakan kita cara menyelesaikan masalah ketika kita melakukan pelanggaran gitu ya. Misalnya kita melakukan pelanggaran tidak disiplin dalam hal pakaian misalnya. Kalau cuma dia tidak disiplin dalam hal berpakaian, misalnya bisa saja kita tegur langsung, ya, kita tegur langsung. Kalau besoknya masih dia melanggar, baru kita panggil, kita nasihati, ya peraturan sekolah adalah untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Pernah waktu itu saya hukum, gimana ya, anak itu ya, contohnya ikut dulu waktu itu saya hukum, saya ditegur dia ya, pada suatu pagi dia ikut ya, sudah saya tegur, Niko, sudah berapa kali itu bu, Niko baju kamu keluar Niko, kamu dimasukkan ya, iya bu, jadi dia ada kelas tiga, terus saya ikuti, ternyata bajunya dimasukkan, terus dia dibantu dimasukkan kan, gitu kan, saya pegang dia, ya saya masuk beli, nah nanti siang Niko kalau baju kamu keluar, itu gunting baju kamu, benar nggak? Nggak taunya siang-siangnya bu, saya lagi ngajar di kelas 1, Tio katanya menarik dasi, kawannya menarik dasi dia, terus dia kayak ngomongnya ditarik sana kan, di depan betul-betul saya mengajar bajunya keluar, bagaimana kalau saya dibayar? Habis itu, jadi kawannya satu kelas bu, Niko itu loh bu, sudah saya sudah mahal, mahal. Habis itu mungkin saya nggak ada reaksi kan mesti, dia tuh betul depan kelas saya bu, tenang-tenangan. Karena seolah-olah gimana yang memancing saya, karena saya sudah berkata tadi, kalau baju kamu masih keluar, ibu ikuti baju kamu. Terus ya, dengan hubungan sepuluh itu perlu kali itulah saya melakukan apa ya? Ya, kalau saya sadari tangan saya menempel di sini. Apakah itu saya salah? Apakah itu merupakan konstitusi atau apa? Terima kasih Bu Zulaida. Jadi intinya tadi Bu Zulaida kesal kepada salah satu siswa karena siswa tersebut tidak di Bu Zulaida akhirnya secara tidak sadar. Berarti intinya Ibu Zulaida mau hukum. Namanya ya nanti kita bahas. Nah sebelumnya apakah pasti Ibu sudah sering mendengar kata-kata disiplin? Menurut Bapak itu apa itu disiplin? Mentaati peraturan ya, perangkat sekolah tepat waktu, pokoknya tepat waktu lah. Satu lagi Pak Re gimana? Apa itu disiplin menurut Pak Re? Menurut saya disiplin itu perilaku di mana seseorang menerapkan norma-norma aturan yang berlaku. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu disiplin itu aturan yang putih ya. Nah, konsep disiplin itu segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu konsep disiplin. Nah, pertanyaan pemantiknya, apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Nah, seperti muncul tadi, apakah setelah Ibu tadi hukum, apakah dia berubah? Ya, nah perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Ini ada perubahan paradigma. Stimulus, respon, realitanya kita itu sama.
Sebelumnya coba saya minta Bapak Ibu tersenyum 30 detik. Awalnya Bu Zuraida tersenyumnya terpaksa, lama-lama akhirnya tersenyum ikhlas. Nah, seperti itulah Bapak Ibu siswa kita harapkan buat anak-anak ini dia kita sering kita latih mereka mematuhi aturan, walaupun mereka terpaksa sekarang harapkan nanti menjadi kebiasaan mereka, menjadi ikhlas melakukan hal-hal positif dari dalam diri mereka. Kemudian apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Menurut Bapak Ibu, apakah ada hubungannya disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas? Tentu ada ya Bapak Ibu, karena kalau disiplin positif sudah tercipta dalam suatu sekolah, maka akan menciptakan profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila itu sudah tercapai, maka sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan akan terwujud. Nah, kemudian kita lihat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, 5 dasar kebutuhan manusia sebenarnya adalah yang pertama penguasaan, yang kedua bertahan hidup, kemudian kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang. Nah, 5 ini adalah kebutuhan setiap manusia. Begitu juga dengan murid-murid, mereka membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini, tapi kadang mereka mendapatkannya dengan cara yang salah. Misalnya Bu Saprianti sedang membawa bekal dari rumah. Bu Zuraida merebut makanan Bu Saprianti hingga Bu Saprianti marah. Nah, itu berarti kebutuhan apa yang sedang dicari oleh Bu Zuraida? Kebutuhan bertahan hidup. Kadang ada juga kasus anak-anak dia kemarin ada kasus dia bermain buah palem itu dimain-mainkannya, diambilnya dari depan kelas, dimainkannya, kemudian dikotorinya di dalam kelas. Nah, itu kebutuhan apa yang sedang dia inginkan? Ya, kesenangan. Jadi anak-anak itu kadang ada cara yang salah dalam mendapatkan 5 kebutuhan manusia ini. 5 posisi kontrol. Untuk tadinya dimohon untuk menonton video tentang 5 posisi kontrol ini sebentar. Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas
dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Emang pasti dia lari-larian ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana sekolah, ibu dari saya urusan absen kamu. Ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tempat santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau hasil. Ingat, karena ini masih berbentuk eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, absennya, sehingga nilai tidak bisa berkembang baik, namun hanya kepada orang-orang itu saja. Selamat pagi Bu. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Harus di sekolah itu Bu. Iya, betul. Apa aja. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya,
wajah yang nyata dan cenderung formal. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain kita Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren belum menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saat kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membuat dan memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu memiliki tanggung jawab dan memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar mudah dapat merefleksi atas tindakannya, akan menulis memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat publik dapat belajar dari
sekolah. Kebanyakan murid-murid itu di sekolah kita itu mengikuti aturan karena takut hukuman, karena ingin imbalan, atau karena kesadaran diri. Ya, masih banyak karena hukuman dan ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu korbannya mendapat keadilan, kemudian murid tidak akan tersakiti, siswa tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Siswa tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Peraturannya adalah kamu harus. Kalau konsekuensi dia netral, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, memerlukan monitoring dan suspensi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan peringatan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah. Jadi kalau ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mengganti menghapus teman yang dihilangkan, itu hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang selamat sekolah. Merapikan sapu dan alat yang jatuh karena tersenggol saat berlari. Konsekuensi. Mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf. Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena tidak memenuhi aturan. Hukuman. Nah, itulah perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, untuk penghargaan menurut Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan ini apakah akan berlangsung dengan jangka panjang? Apakah mereka menjadi patuh dalam jangka panjang kalau pemberian hukuman dan penghargaan? Ternyata pemberian hukuman dan penghargaan ini efeknya hanya untuk jangka pendek, Bapak Ibu. Yang karena penghargaan itu menimbulkan persaingan. Jadi pemberian penghargaan itu menimbulkan persaingan, menghukum bagi yang tidak mendapatkannya, mematikan kreativitas, menurunkan ketepatan, ketergantungan dalam jangka panjang, kemudian kecewa bila tidak mendapatkannya. Jadi misalnya pernah itu ada kejadian seorang guru, dia suruh siswa baris, kemudian gak ada yang teratur barisnya, terus gurunya memberi hadiah. Setelah gurunya memberi hadiah, baru anaknya itu ikut baris dengan tertib. Kemudian guru itu cuti, digantikan oleh guru yang baru. Jadi guru yang baru itu tidak memberikan hadiah. Nah, karena guru baru itu tidak memberikan hadiah, anak tersebut tidak lagi baris dengan rapi. Kenapa? Karena tidak dapat penghargaan lagi. Jadi dari situ, penghargaan dan hukuman itu hanya memang bisa kondisikan, tapi dalam jangka pendek. Bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Bagaimana reaksi kita sebaiknya ketika murid melakukan kesalahan? Reaksi kita itu yang baik adalah dengan segitiga restitusi. Tadi ada, ini adalah contoh penerapan segitiga
segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita ketika siswa itu bersalah, kita buat mereka merasa stabil dulu dengan misalnya menanyakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu maksudnya kita tahu dulu setiap anak itu melakukan kesalahan pasti dia punya alasan. Jadi kita harus validasi dulu apa yang misi dia sampai dia berbuat salah. Seperti tadi bisa saja untuk mendapatkan kesenangan. Seperti Farhan tadi bermain-main pompalo untuk mendapatkan kesenangan. Kemudian menanyakan keyakinan yang sudah dibuat bersama. Kemudian kelebihan segitiga restitusi ini siswa diberi waktu untuk membuat solusi sendiri. Jadi ditanyakan pada siswa apa sebaiknya yang kamu solusinya ke depannya bagaimana. Jadi siswa mengeluarkan ide sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga di sini siswa belajar untuk tanggung jawab atas kesalahannya. Nah, jadi restitusi menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi, kemudian yang kedua, guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Kemudian, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu restitusi. Jadi bagaimana menurut Ibu? Sampai sini ada pertanyaan tentang 5 posisi kontrol atau segitiga restitusi. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Jadi di sini posisi guru bisa, bukan berarti guru tidak boleh menghukum, tidak boleh memberi penghargaan, tapi setiap guru harus memiliki kelima posisi kontrol tersebut. Nah, kata Pak Barus, apakah boleh dipakai semuanya? Boleh. Jadi posisi yang paling ideal memang posisi restitusi atau manajer, tapi bukan berarti guru tidak boleh menghukum atau tidak boleh memberi penghargaan, melihat kondisi atau keadaannya. Misalnya pertama di manajer, kemudian ya, jadi sesuai dengan kondisinya. Jadi paling ideal itu adalah manajer, karena manajer ini punya kelebihan, dia jangka panjang, kemudian dia membuat siswa belajar untuk bertanggung jawab. Salah satunya penerapan segitiga restitusi, disiplin positif itu membuat keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Ada sudah, ada belum. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan siswa. Misalnya disuruh siswanya untuk menuliskan di stiker atau di kertas, kemudian ditempel. Kemudian nanti dipilih mana keyakinan kelas yang mana
murid yang sama itu. Dan nanti kemudian dipasang poster atau gambarnya di dalam kelas. Nah, jadi dengan adanya disiplin positif ini diharapkan siswa itu tidak melakukan suatu kegiatan baik bukan karena hukuman, bukan karena imbalan. Jadi diharapkan sikap baik itu atau perilaku baik itu jadi kebiasaan dari dirinya, di dalam dirinya, yaitu salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Jadi diharapkan ada tentunya disiplin positif ini tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua orang guru saja, tetapi oleh semua warga sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Luar biasa. Ya, semangat. Luar biasa. Anak-anak pasti kalian punya impian kelas, ya kan? Pasti kalian punya impian bagaimana kelas yang kalian inginkan agar proses pembelajaran dapat belajar dengan baik dan tertib. Coba siapa yang punya impian kalian bagaimana kelas yang bagaimana? Coba kamu bersih. Ini kelasnya nyaman. Ya pasti kalian punya mimpi sendiri-sendiri ya. Agar menciptakan kelas yang sesuai impian kalian, yang tertib, menyenangkan dan aktif, marilah kita membuat kesepakatan kelas. Yang kesepakatan kelas tersebut nanti akan kita kuatkan menjadi keyakinan kelas. Jadi ibu bagikan stick note ini, silakan kalian isi kesepakatan kelas apa yang kalian inginkan. Satu orang satu saja. Silakan ditulis di stick note ini. Ibu bagikan satu orang satu. Nah, ayo sekarang kalau sudah dicatat silakan ditempel di kertas ini. Silakan dimulai dari yang rapi ya. Oke, sekarang kalian sudah tempel kesepakatan kelas yang sudah kalian inginkan. Sangat hebat, kemudian begitu bagus keinginan kalian, harapan kalian agar dapat belajar dengan baik. Sekarang kita pilih mana yang akan kita tunjukkan menjadi keyakinan kelas ya. Ini bersih dan nyaman. Saya buang bersih dan nyaman. Berarti dia kebersihan ya ini. Kemudian tidak boleh membuang sampah. Ini sama dengan kebersihan ya nak. Kemudian bersih dan nyaman. Ini sama ya. Sama. Kemudian mendengarkan saat guru
Kemudian tidak boleh makan di gelas. Oke. Belajar giat dan tekun. Oke. Bersih. Kemudian mendengarkan guru saat menjelaskan. Amelera kita. Bikin kelas tempat waktu. Tasya sing kita. Bersih. Kemudian bersih dan rapi. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi ini sudah kita simpulkan harapan-harapan yang kita inginkan. Jadi ini ada yang sama, banyak yang menginginkan kelas yang bersih dan rapi. Nah, jadi ini yang pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi kita buat ini menjadi keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas. Yang pertama apa, anak? Berdoa sebelum belajar. Kemudian yang kedua, belajar dengan serius. Kita ubah kata-kata positif bagaimana? Bagaimana kita buat kalimat menjadi kalimat positif untuk yang belajar dengan kemudian dan tekun, atau belajar dengan giat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh makan jajan di saat belajar. Kita ubah ke dalam positif bagaimana? Tidak makan di dalam kelas. Kemudian yang keempat, tadi tidak boleh menjaga kebersihan. Apa itu positif? Menjaga apa itu positif? Menjaga kebersihan. Cara gantian dong. Kecil. Nah, kemudian ini mendengarkan saat guru menjelaskan. Gimana kalimat positifnya, Nana? Ada mau banjir. Memperhatikan guru saat menjelaskan. Mana ke aku? Semua.